Selamat datang di channel Jago Kambing. Saat ini kita akan membahas terkait EM3 simulator presiden. Kalau kalian pengen memulai ya ini. Nah, ini yang bedanya dengan yang lain itu adalah Pro. Di sini Pro, jadi harus untuk menginstalnya itu membayar sekitar ya 18.000. Tapi ini worth it ya, worth it teman-teman. Jadi nggak ada iklannya, bener-bener lancar, bener-bener yes, enak lah untuk kalian sebagai gamer yang ingin berstrategi selayaknya menjadi presiden. Suatu saat ingin menjadi presiden, selayak apa sih, seribet apa presiden itu, ya kita langsung masuk ke permainannya. Ya, kita akan membahas satu persatu ya. Kalau player-player lain ya silahkan bisa menyimak. Kalau misalnya yang ingin mendownload silahkan mendownload. Nah, ini kita bisa mengkolek ya, mengkolek hadiah. Nah, kalau biasanya kalian masih baru itu hadiahnya nggak sebesar ini. Nanti lama kelamaan ya berjalannya waktu hadiah kalian akan naik ya. Ini sampai 78M, 130M. Nah, ini tiap hari harus dikolek ya. Misalnya saya tadi jam 9 saya mengkolek ya, seterusnya jam 9 ya. Kalau mundur ya nanti mundur terus. Nah, begitu juga ini VIP ini dikolek terus saja. Nah, ini yang ada masuk game setiap hari ini ada 100-nya, dipencet aja, diklik aja, nantinya akan menambah poin VIP. Fungsinya apa ya? Ini ada ketika kita VM4 benefit yang kita dapatkan yaitu waktu pembangunan ya berkurang 12% dan sebagainya. Berbeda dengan ketika kita mulai awal main game itu hanya 3% saja VIP 1. Saya sudah VIP 4. Ini sangat penting dan sangat kerasa sekali. Nah, ini kalau masih awal ya, ini pendapatan negara yang nantinya bisa beroperasional. Ini saya saat ini ada 171 juta dengan pendapatan hariannya 130.248 koin. Tapi ini bukan total pendapatan saya. Nah, kenapa bisa? Saya masih punya tabungan lain ya. Ini cash flow saya di negara Amerika. Ya, kalian bisa memilih negara manapun ya, mau Amerika, Indonesia itu ada, bahkan sampai Papua Nugini, bahkan Palestina pun juga ada. Nah, ini tapi pendapatan saya ini 171 juta. Ini cash flow saya, tapi saya punya tabungan. Tabungannya di sini, teman-teman. Nah, ini akan saya bahas satu persatu nantinya di part-partnya. Nah, tabungan saya ini pinjaman. Jadi ini negara-negara yang meminjam, yang ingin meminjam. Nah, kita kalau misalnya punya dana 171 ya, kita bisa meminjam Arab Saudi. Tapi kita lihat tingkat peminjamannya, kita bisa lihat yang paling besar ya. Nanti part berikutnya saya akan membahas satu persatu. Ini nanti kita meminjamkan 164 juta, nanti mendapatkan keuntungan 11,4 juta. Jadi kayak ribanya ya, bunganya ya lumayan besar. Nah, ini tabungan saya nih di Afrika Selatan sudah saya berikan pinjaman, Aljazair, kemudian Australia, bahkan ini ada sampai tiga pinjaman di satu negara. Ya, ini ada Malaysia meminjam ke saya ya, ada 108 juta, 146 juta dan juga 57 juta. Ini uang saya kalau di total ya mungkin sudah sampai 3 miliar. Beda ya, kalau di sini tulisannya M ini juta, millions, juta. Tapi di atasnya nanti jadi 3,3 G. Nah, itu kalau kita rupiahkan ibarat kata seperti miliar ya, 3,3 miliar. Kalau ini baru 171 juta ya. 171 juta tuh. Nah, kita juga bisa meminjam nantinya. Nah, kalau misalnya saya juga pernah nyoba ya, nyoba utangan. Nah, tapi saya ngambil keuntungannya dari sini. Dari ini saya ambilkan keuntungan, jadi saya membayar bunga dari keuntungan saya meminjamkan di negara lain. Nah, ini ambil pinjaman, ini berapa tahun ini. Kalau masih awal-awal pemula ya nggak sampai segini. Nggak sampai 47 juta, nggak sampai, paling di bawahnya. Oke, lanjut. Ini adalah rating presiden.
yang dimana kalian harus meningkatkan baik dari event, menang perang dan sebagainya, menjajah. Nah, ini adalah rating presiden. Selanjutnya di sini ada, nah ini tombol paling kanan atas ya. Ini ada kemenangannya. Ini kemenangan religius, maksudnya gimana? Ini negara-negara yang sudah saya ajak untuk mendeklar agama yang sama, kemudian ideologis yang sama. Kalau misalnya ideologi Indonesia itu ideologis Pancasila, religius Indonesia, Islam misalnya, negara Islam. Nah, saya ini mengajak semua negara mengikuti apa yang saya mau. Ada 181 negara ini, saya mengajak semuanya negara Islam dan juga ideologinya nasionalisme. Nah, ini nanti akan banyak makna. Kenapa nasionalisme saya pilih, kenapa bukan yang lain? Nah, nanti akan satu persatu partnya. Kemudian ini kemenangan negara, ini adalah negara-negara yang sudah saya jajah. Jadi negara tersebut tetap ada, tapi masih di bawah naungan Amerika. Ya, ketika saya mau memberikan kemerdekaan juga bisa gitu kan, tergantung keinginan saya, tapi saya rasa nggak perlu karena ini berpengaruh juga nanti pendapatan saya per bulannya, kemudian pendapatan masukan saya dari tambang ya kan, pabrik-pabrik. Ini juga Mars sudah saya jajah, tinggal Uranus ini saya akan bahas sendiri di part berikutnya. Nah, ini peringkat menurut pendapatan per hari. Nah, ini saya peringkat 1 dengan pendapatan per harinya 130.000 rupiah. Nah, koin ini Eropa Korea. Jadi saya suka menjajah negara-negara yang sekiranya bertumbuh ini. Wah, kemarin saya terakhir Indonesia saya jajah, wah ternyata ngangkat sekali, sampai saya mendapatkan 130.000 koin tiap harinya. Ini ada, kalian bisa melihat tentara yang terkuat nih, saya 48 juta powernya. Yang paling kuat kedua yaitu 6 juta Korea Utara, ada Korea Selatan. Kenapa Rusia nggak ada di sini? Rusia sudah saya jajah, Cina sudah saya jajah. Jadi di sini tulisannya Amerika. Nah, ini Amerika Serikat karena sudah saya jajah. Nah, cara membedakan negara lain itu tetangga atau enggak, ini ada tanda emoji. Tinggal diklik saja tanda emojinya. Nah, ini hubungan kita dengan negara-negara lain. Ada Finlandia, Swedia. Nah, ini sebenarnya Rusia tuh. Rusia sudah dijajah, beri kemerdekaan, wajib membayar. Ini sengaja saya tidak membayar pajak supaya apa? Supaya rating presiden kita juga nggak berpengaruh. Karena semakin ininya tinggi, tombol hijaunya ini akan menjadi merah dan kuning. Itu akan menjadi negara ini memberontak. Ya, memberontak gimana? Ya nanti pasukan kita habis gitu. Pasukan kita habis dan kita juga kewalahan, apalagi masih bermain game pertama kali. Ya, cara mengakhiri pasukan, ya kita bisa melihat di sini. Nih, perkuat pasukan. Nah, perkuat pasukan kita klik. Nah, kita tambahkan di sini ya, mau instan bisa, mau dilatih juga bisa. Ini dilatih, ini membutuhkan berapa, ini direkrut dulu ya. Misalnya kita punya budget berapa ya, tinggal diklik dulu berapa, misalnya 17.000 lah, total yang anggaran 17k. Nah, ini tinggal diklik, tinggal berapa pasukan yang akan kita latih ya, dengan kapasitas yang kita miliki. Nah, nih baraknya kita upgrade. Ini harus menyesuaikan baraknya juga nih. Meningkatkan jumlah maksimum infanteri sebesar 1000. Begitupun juga sama. Ini gudang senjata ini untuk meriam. Meriam ini untuk tank. Nah, tanknya ada dua, yang tank combat sama tank pengangkut. Ini juga ada untuk lapangan udara. Lapangan udara di sini untuk helikopter, pesawat tempur, dan yang terakhir yaitu galangan kapal. Ini untuk kapal selam, kapal induk, dan kapal frigate. Oke, balik lagi ya, kalau mau instan juga bisa. Caranya ini, klik yang ada helm tombol emasnya. Nah, klik maksimal misalnya. Oh, ternyata batas maksimalnya pada saat ini saya 4.042.000 pasukan. Nah, bisa ke upgrade nanti berdasarkan barak yang sudah jadi. Kita akan bahas satu-satu nantinya untuk part-part berikutnya. Nah, ini kita bisa tambahkan di rekrut. Nah, jadi 78.000. Begitupun sama dengan hal yang lain. Nah, ini 100. Nah, ini apa? Kok ada level 10, level 7, level 5? Nah,
Ya, level 7, level 5, level 10, level 6. Nah, membedakan apa? Ini kekuatannya, teman-teman. Ini kekuatannya di klik yang ada tambah lencana ini. Nah, ini di upgrade, ini didapatkan dari, ya ini didapatkan dari perangnya. Ketika kita mau perang, pasti kemenangan perang akan mendapatkan ini. Ya, dari mana? Ya, kita dari sini. Nah, ini tentara kita telah diserang. Nah, ini saya membantu negara Swedia yang diserang oleh negara Polandia. Saya menaruh pasukannya itu kurang lebih di atas 30.000, tapi yang meninggal hanya 9.000 pasukan. Karena levelnya berbeda, teman-teman. Level saya sudah level 10, mungkin level ini masih level 1, jadi ya nggak sebanding. Saya bisa menghajar 326.000 pasukan Polandia, walaupun hanya mati 9.000. Nah, itulah yang membedakan. Nah, ini efeknya apa? Tentara kita telah diserang. Begitu sama ketika tadi negara kita yang dijajah itu memberontak, hubungan yang tidak baik, ya akan mempengaruhi kekuatan kita. Begitupun juga kita akan menyerang negara Finlandia. Nah, ini Finlandia kita serang, itu nanti juga akan mempengaruhi dari kum kita. Ini kum yang harus kita raih untuk mengupgrade level 11 itu kita membutuhkan 1100k. 1100 untuk mengupgrade ini ke level 11, tapi ini juga bisa untuk level berikutnya. Nah, tergantung kalian mau yang mana yang diandalkan gitu kan. Kenapa saya yang pasukan? Karena biaya lebih murah, teman-teman, untuk mengupgrade-nya. Nah, yang untuk mengupgrade ini kan nggak sampai jutaan, tapi udah sampai sini ini jutaan nih, teman-teman. Untuk mengupgrade ini membutuhkan 38.000. Semakin tinggi semakin banyak nih, kayak pesawat tempur ya. Nah, ini membutuhkan 400.000 ya, 400.000 ini butuhannya. Tapi powernya juga keren ini. Ketika saya mau menjajah satu negara, itu hanya pakai pesawat tempur sudah bisa memenangkan pertempuran. Powernya sudah besar ini, berbeda nih. Power yang didapatkan 8,5, kekuatan saat ini 482,46 dikalikan jumlah pesawat tempur yang kita miliki. Ini pesawat tempur yang saat ini ada di markas ya. Tapi pesawat tempur yang ada di negara-negara lain saya masih banyak nih. Saya punya helikopter di negara-negara lain nih untuk menjaga perdamaian, ya ibarat kata menjaga perdamaian. Ya seperti layaknya kehidupan beneran, Amerika mengirimkan pangkalannya ya. Jadi ketika nanti negara lain diserang oleh negara yang lainnya lagi, ya kita bisa membackup. Ya, Finlandia diserang oleh Swedia lah, kita ada nih markasnya nih. Nah, kita sudah menempatkan pasukan darat sebesar berapa, 1030 meriam 67. Nah, pesawat tempur ada 92. Ini kekuatan berdasarkan levelnya, ini level 10, level berapa. Nah, ini akan kelihatan powernya gede. Berarti kualitasnya 92 dikalikan 482. Nanti jumlah kekuatan ini dikalikan semua. Itu untuk mengcover sebuah negara Finlandia. Caranya gini. Nah, caranya kita membina sampai 100%. Ya, ini ada tombol hadiah, kita tingkatkan. Misalnya mau 100.000 ya bisa. Nanti biasanya langsung dia menjadi 100%. Nah, ketika sudah 100%, jangan lupa ya, ini dibangun kedutaan. Bukan kedutaan sudah jadi, barulah kalian mau milih mana ya, perdagangan semuanya. Nah, ini ketika sudah memilih aliansi pertahanan, maka kita bisa mengirimkan pasukan. Begitupun sama ketika negara kita diserang, ya negara lain akan membantu. Nah, cuma sayangnya kita nanti akan coba contoh berikutnya untuk negara kita diserang, apakah negara lain yang sudah mempunyai aliansi pertahanan ini akan membantu kita. Fakta non agresi yaitu kita tidak bisa menyerang negara tersebut secara personal selama berapa tahun, dan mereka pun juga sama akan mematuhi. Tapi kita juga bisa melanggar, kita bisa melanggar tapi mereka tidak bisa melanggar gitu kan. Nah, awal untuk pertama kali main ya semua fakta non agresi dulu supaya kalian tidak diserang tiba-tiba. Tapi kalian bisa membatalkan sepihak, mereka tidak bisa. Nah, itu keuntungan kita.
Nah, ini adalah jumlah penduduknya nih, ada gambar orangnya nih, tiap pertambahan tiap harinya itu saya pertambahan 1.254.588 penduduk tiap harinya. Jadi total penduduknya saya ada 19 juta. Ini berdasarkan dari seluruh negara yang saya caplok, yang saya akuisisi. Tapi bisa saya juga merdekakan juga bisa. Nah, cukup sekian teman-teman. Next, pantengin terus, akan membahas part-part satu persatu. Ini fungsinya buat apa, ini fungsinya buat apa. Biar tidak kepanjangan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.